Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak siswi Nutrati Putri? Mudah-mudahan kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, untuk materi hari ini adalah tentang sholat fardu. Sholat secara bahasa adalah ad-du'a, yaitu doa. Artinya ketika ada orang yang berdoa, maka orang itu sudah dikatakan sholat, tetapi secara bahasa saja. Adapun sholat secara istilah syara, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Rafi'i adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muftatamatun bitaslimi bisyara'itu maksusatin. Segala ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diawali dengan Allahu Akbar, kemudian diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dengan menggunakan syarat-syarat khusus yang ada pada sholat, itu disebut dengan sholat menurut istilah syara. Kemudian anak-anak, hukum melaksanakan sholat. Hukum melaksanakan sholat di sini adalah fardu ain. Apa itu fardu ain? Fardu ain itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang mukallaf. Siapakah orang mukallaf itu? Orang mukallaf adalah orang yang sudah terkena beban kewajiban melakukan syariat dalam agama Islam. Ini yang disebut dengan fardu ain. Jadi setiap orang harus melakukan sholat itu, maka sholat tidak bisa diwakilkan. Berbeda nanti dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu kewajiban yang seandainya sebagian sudah melaksanakannya, satu orang sudah melaksanakannya, maka untuk yang lainnya gugur kewajiban tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 103, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum wa idza tma'nantum faqimus shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Fa idza qadaytumus sholata, apabila kalian semuanya telah selesai melaksanakan salat, fadhkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah. Artinya kita setelah selesai melaksanakan sholat, kita diperintahkan, disunahkan untuk membaca wiritan terlebih dahulu, berzikir terlebih dahulu. Qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubikum, dan dalam keadaan berbaring. Wa idza tma'nantum, dan apabila kalian semuanya telah merasa aman. Ini surat An-Nisa ini diturunkan ketika Rasulullah bersama dengan para sahabatnya sedang berperang. Tetapi mereka, beliau, para sahabat dan Rasulullah ini tetap harus melaksanakan sholat. Maka sholat yang dilakukan pada waktu berperang ini dalam keadaan genting seperti ini disebut dengan sholat khauf. Artinya nanti ketika sholat, mereka melaksanakan sholatnya dalam keadaan bagaimanapun. Nah, ketika sudah tidak dalam keadaan seperti itu, fa'aqimus sholah, maka kerjakanlah sholat itu sesuai dengan syarat dan rukunnya, dan juga memakai tumakninah. Inna sholata, sesungguhnya sholat kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, itu diwajibkan atas semua orang mukmin dengan kewajiban yang ada waktunya masing-masing. Artinya sholat ini ada waktunya masing-masing. Ketika nanti sudah masuk waktunya sholat, maka sholat kemudian dikerjakan, tapi nanti tidak kemudian langsung dikerjakan. Ada wujuban muwasaan, ada kelonggaran waktu, tapi tidak sampai keluar dari batas waktu sholat itu. Berikutnya anak-anak, syarat wajibnya sholat. Syarat wajibnya sholat yang pertama adalah Islam. Maka tidak wajib bagi orang yang tidak beragama Islam untuk melaksanakan sholat. Orang kafir tidak wajib. Nah, ketika orang kafir ini mereka sudah masuk ke dalam agama Islam, maka tidak diwajibkan untuk mengqadha'i sholatnya, agar tidak kemudian timbul dalam pikiran orang kafir, oh, ternyata agama Islam itu berat ya, saya baru masuk agama Islam kok langsung kemudian disuruh mengqadha'i sholat pada waktu saya masih kafir dulu. Tidak seperti itu. Beda nanti dengan orang murtad. Orang murtad itu orang yang awalnya memeluk agama Islam, kemudian mereka keluar dari agama Islam. Ketika mereka kembali masuk ke dalam agama Islam, maka orang murtad ini diperintahkan untuk mengqadha'i sholatnya. Kenapa seperti itu? Kenapa berbeda dengan orang kafir?
Nah ini kalau untuk orang murtad uqubatan lahu, untuk memberi efek jerah, memberi hukuman. Siapa suruh mereka murtad pada waktu beragama Islam. Yang kedua adalah baligh. Baligh ini usia seorang anak mencapai kedewasaan. Nah ini baligh nanti ada 3 macam, bisa ditentukan dari 3 macam. Yang pertama baligh karena umurnya, anak laki-laki dan anak perempuan kalau sudah mencapai usia 15 tahun nanti baligh. Atau nanti baligh juga bisa ditentukan karena ihtilam atau bermimpi basah bagi anak laki-laki dan perempuan pada usia 9 tahun. Kalau mereka sudah pernah bermimpi basah maka sudah baligh. Atau yang ketiga karena haid atau menstruasi bagi anak perempuan usia 9 tahun maka mereka sudah baligh. Maka tidak wajib sholat ini untuk anak yang masih kecil, tetapi orang tuanya diperintahkan untuk memerintahkan anak-anaknya tadi itu yang masih kecil untuk melaksanakan sholat ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Kalau sudah 7 tahun dan mereka sudah tamyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, mana yang boleh dan yang tidak boleh, maka orang tuanya diperintahkan untuk memerintahkan anaknya untuk sholat. Tapi kalau seandainya usia 7 tahun dan mereka masih belum tamyiz juga, masih belum bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang boleh dan yang tidak boleh, maka orang tuanya tidak diperintahkan untuk memerintahkan anaknya sholat. Ketika anaknya tadi itu sudah mencapai usia 10 tahun, maka orang tuanya diperintahkan untuk memerintahkan anaknya sholat, dan mereka ketika meninggalkan harus diberi pelajaran sedikit lebih keras. Kalau bahasanya di kitab itu didzarbin ghairi mubarrihin, dipukul tapi dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Nah, misalkan contoh, saya contohkan, kok dikit lapo gak sholat? Ayo sholat, tapi tidak sampai menyakitkan atau menimbulkan bekas luka, tidak sampai seperti itu. Atau kalau seandainya diomongi sudah ngerti ya cukup diomongi saja. Yang ketiga adalah berakal, punya akal, waras. Jadi sholat itu tidak wajib bagi orang yang gila. Kemudian syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat, syarat sah sebelum masuk dalam rangkaian ibadah sholat ada 5 macam. Yang pertama adalah sucinya anggota badan dari hadas kecil maupun hadas besar. Jadi kita pastikan kalau kita mau sholat, kita pastikan bahwa anggota badan kita ini kita tidak punya hadas kecil maupun hadas besar, dan juga suci dari najis, suci dari najis yang tidak dimakfu, baik di pakaian kita, di badan kita, atau di tempat yang kita gunakan untuk sholat. Yang kedua adalah menutup aurat. Aurat itu secara bahasa artinya adalah kekurangan. Maka karena aurat itu secara bahasa adalah kekurangan, sesuatu yang kurang, maka harus kita tutupi. Kalau aurat menurut istilah syaratnya adalah ma yajibu satruhu, sesuatu yang wajib kita tutupi ketika kita melaksanakan ibadah seperti sholat. Untuk auratnya orang laki-laki pada waktu sholat dimulai dari pusar sampai lutut. Kalau seandainya ada orang laki-laki kemudian tidak ada pakaian yang lengkap, tidak punya pakaian lengkap, kemudian dia sholat hanya menggunakan katok komprang misalkan, kalau orang Jawa bilang menutupi pusar sampai lututnya, ya, apakah sholatnya sah? Sah saja sholatnya, tapi sholat yang seperti itu tidak sopan. Ya sah menurut hukum fikihnya, tapi menurut adatnya sholat yang seperti itu tidak sopan. Mau menghadap Tuhan, raja di raja seperti itu. Auratnya perempuan pada waktu sholat itu semua anggota badannya kecuali wajahnya ini dan kedua telapak tangannya sampai pergelangan sini. Dua telapak tangan baik dalam maupun luar. Auratnya. Berikutnya
Menutup aurat tadi itu jangan lupa dengan menggunakan pakaian yang suci. Yang ketiga adalah menetap di tempat yang suci. Kita pastikan bahwa tempat yang kita gunakan untuk sholat tadi itu harus suci dari najis. Yang keempat adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Kita punya dzon yang kuat, prasangka yang kuat bahwa sholat itu sudah masuk, entah itu dengan istihad, dengan melihat jam, atau dengan melihat tanda-tanda bahwa sholat itu sudah masuk. Tidak boleh dikira-kirakan, oh ini mungkin waktunya sholat sudah masuk, maka saya harus sholat ya. Meskipun kenyataannya seadanya tepat bahwa sholat itu sudah masuk waktunya, tapi kalau hanya perkiraan seperti itu, tidak benar-benar al-ilmu bidukhulil waktu, tidak benar-benar tahu bahwa waktunya sholat itu sudah masuk, maka tidak boleh melaksanakan sholat. Karena melaksanakan sholat itu syaratnya yang nomor 4 adalah harus mengetahui masuknya waktu sholat. Yang kelima adalah menghadap kiblat atau menghadap Ka'bah. Dan yang menjadi ukuran menurut Imam Syafi'i menghadap kiblat, menghadap Ka'bah ini adalah dadanya kita. Yang penting dada kita tidak sampai berpaling dari kiblat, maka sholatnya sah. Meskipun nanti kepalanya nolak-nolak seperti ini pada waktu sholat. Cuman kalau kalian sholat kemudian tolak-tolak, itu hukumnya makruh. Tapi tidak sampai membatalkan sholat. Tapi kalau dadanya yang kemudian berpaling ke kiri atau ke kanan, maka batal sholatnya. Berikutnya anak-anak, rukunnya sholat. Rukun-rukunnya sholat. Rukun itu apa sih? Rukun itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dalam rangkaian ibadah sholat ini. Maka apabila salah satu dari rukun ini kita tinggalkan, sholatnya tidak sah. Yang pertama adalah niat. Niat ini nanti bersamaan dengan takbiratul ihram. Niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'li, menyengaja sesuatu yang bersamaan dengan melakukan sesuatu tersebut. Artinya ketika kita melakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dalam hati kita punya kesengajaan bahwa kita ini sedang melaksanakan sholat. Dan tempatnya niat itu ada di hati. Kalau untuk mengucapkan usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati, itu hanya sekedar sunnah saja, dilafatkan, diucapkan secara keras, itu hanya sekedar sunnah liyusa'idal qalb, untuk membantu, mempermudah hati ketika melaksanakan niat pada saat takbiratul ihram tadi. Niat, saya niatnya ya, contoh misalkan niat sholat subuh, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan. Kalau sama jadi makmum ya makmuman, kalau jadi imam ya imaman lillahi ta'ala, dan seterusnya. Saya yakin anak-anak semuanya sudah bisa untuk lafadznya niat sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Kalau kalian mampu, tidak ada uzur untuk berdiri, maka sholatnya harus berdiri. Kalau tidak bisa berdiri bagaimana Pak? Kalau tidak bisa berdiri ya duduk. Kalau nggak bisa duduk, tidur dengan miring. Kalau nggak bisa tidur miring, tidur terlentang. Kalau nggak bisa tidur terlentang, terus pokoknya sholat itu tetap kewajibannya dilaksanakan selama seseorang itu masih ada nyawanya dan masih berakal. Selanjutnya adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram bersamaan dengan niat. Ketika Allahu Akbar, dalam hati kalian, saya niat sholat subuh misalkan 2 rakaat menghadap kiblat, jadi makmum karena Allah Ta'ala. Berikutnya adalah membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaatnya. Fatihah ini harus dibaca dan harus ada bismillahnya. Bismillah itu merupakan ayat dari Fatihah. Kalau kalian baca Fatihah tidak pakai bismillah, maka Fatihahnya tidak sah. Kalau Fatihahnya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Berikutnya adalah ruku dengan tumak nina. Kalian melaksanakan ruku dengan tumak nina, jangan kemudian terburu-buru bangkit dari ruku dengan tumak nina. Biqadri qiraati tasbih, sekiranya membaca tasbih sekali, itu namanya tumak nina. Jangan kemudian cepet-cepet
Berikutnya adalah i'tidal dengan tumak nina. Kemudian sujud 2 kali dengan tumak nina. Kemudian duduk di antara 2 sujud dengan tumak nina. Kemudian duduk untuk tasyahud akhir. Kemudian membaca tasyahud akhir. Kemudian membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir dan membaca salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk salam yang kedua ini tidak merupakan rukun, tidak wajib, hanya sunnah saja. Jadi kalau sama yang sudah salam yang pertama ya sudah cukup. Dan yang terakhir rukunnya adalah tertib, yaitu melakukan rukun tersebut itu secara berurutan, tidak boleh digonta-ganti, harus secara berurutan mulai dari niat sampai membaca salam yang pertama tadi. Kemudian untuk hal-hal yang membatalkan sholat, di antara lain adalah meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja, tidak ada udzur apapun, terus kemudian sama tidak baca Fatihah misalkan, maka sholatnya batal. Kemudian meninggalkan salah satu syarat sahnya sholat, kemudian berkata dengan sengaja satu huruf memahamkan atau lebih dari satu huruf meskipun tidak memahamkan dehem. Nah itu meskipun orang tidak paham apa artinya itu, seperti itu juga bisa membatalkan sholat kalau dengan sengaja. Makan dan minum, masa ada orang sholat kemudian makan minum, maksudnya misalkan ada sisa makanan atau sampean habis sholat habis minum kemudian sampean telan juga, itu juga bisa membatalkan sholat. Kemudian berhadas, hadas kecil atau hadas besar, kemudian terbukanya aurat. Demikian anak-anak penjelasan sholat secara singkat, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahumma a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.